Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Lisanti Budi Siswanto. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang masih melanjutkan yang kemarin tentang fungsi. Di sini masih masuk dalam jenis-jenis fungsi ya, Nak ya. Nah, jenis-jenis fungsi yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang fungsi linier. Nah, sekarang kita masuk di fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Tidak asing lagi karena Ananda sudah pernah mempelajari di semester 1. Fungsi kuadrat itu adalah sejenis fungsi yang berbentuk, nah ini bentuk umumnya, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c, gitu ya. Nah itu bentuk umumnya seperti itu. Kemudian, nah dengan a, b, dan c itu konstanta. Nah ini a, b. A koefisien dengan x kuadrat, B koefisiennya dengan x, dan C ini konstanta. A, B, C-nya konstanta. A, B, C merupakan himpunan bilangan real ya. Kemudian A juga tidak boleh sama dengan 0, karena jika A-nya 0 nanti x kuadrat pun akan menjadi 0. Jadi bentuk umum di sini adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Misal di sini kita punya sebuah fungsi gx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Itu adalah sebuah fungsi kuadrat yang mana a atau koefisien dari x kuadratnya adalah 1, kemudian b koefisien dengan x-nya itu adalah negatif 4, dan c-nya adalah 3 ya, ini konstantanya 3. Nah, jika domain dari gx atau fungsi g-nya itu adalah himpunan x di mana x lebih besar sama dengan negatif 1, lebih kecil sama dengan 5, x anggota himpunan b. B itu apa? B adalah bilangan bulat, bilbul ya, bilangan bulat. Nah, di sini kita diminta untuk menunjukkan dengan diagram panah bahwa fungsi kuadrat g itu adalah sebuah fungsi gitu. Nah, kita buktikan ya. Yang pertama ini fungsinya gx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Tadi domainnya atau dg-nya itu adalah himpunan dari x di mana x-nya lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 5, x anggota himpunan B, bulat ya. Maka ini sama saja kita cari yang bulat-bulat antara 1 sampai 5. Berarti 1, 2, mohon maaf ini negatif ya Nak ya. Berarti dimulai dari negatif dulu. Negatif 1, kemudian 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5. Berarti kita tulis negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah domain dari fungsi G-nya. Nah, kita bisa menggambarkan di tabelnya ya. Di sini domainnya adalah negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita cari range-nya atau kita hitung G negatif 1, kita substitusikan, berarti min 1 kuadrat dikurangi 4 dikali min 1 tambah 3 sama dengan 1 dikurangi ini min ketemu min plus 1 tambah 4, 5 tambah 3, 8. Kalau misalnya G0, nah ini 8 ya, kemudian G0 berarti 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 tambah 3. Oh, ketemunya 3. Dan seterusnya sampai dengan yang kelima, dihitung semua. Nah, setelah kita hitung semua, nah, karena setiap untuk daerah asal domain pada tabel tersebut dipasangkan dengan tepat satu unsur pada daerah hasil range-nya, maka fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c merupakan sebuah fungsi. Coba kita di sini kita gambarkan ke dalam diagram ya. Misalnya kita gambarkan itu ya pasangannya 1, 1. Misalnya di sini min 1, 0,
1, 2, 3, 4. Wah, nggak cukup ini, 5. Nah, di sini pasangannya ada yang paling kecil berapa nak di situ? Oh, negatif 1, kemudian 0, kemudian 3 dan 8. 1 dihubungkan dengan 8. Nah, kemudian 0 dihubungkan dengan 3. Kemudian 1 dihubungkan dengan 0. Kemudian 2 itu pasangannya dengan negatif 1. Kemudian 3 pasangannya dengan 0. Nah, kemudian 4 pasangannya dengan 3, terakhir 5 pasangannya dengan 8. Nah, ini bukti bahwa di A, misalnya ini A dan B ya, A itu punya pasangan di B, semuanya punya pasangan, berarti dia merupakan sebuah fungsi gitu. Nah, kemudian kita akan melukis grafiknya ya. Kita lukis grafiknya gampang kalau kita melukis grafik karena kita sudah dapat ini tadi pasangan-pasangannya, tinggal kita tuliskan atau kita gambarkan ke dalam bidang kartesius. Yang titik-titik yang sudah kita cari tadi kita gambar di sini ya. Misalnya ada negatif 1,2, coba kita lihat tadi. Nah, negatif 1,2 atau 2, negatif 1 berarti ada di sini, kemudian 1,0, kemudian 3,0, di sini ada 0,3 dan 4,3. Nah, baru kalau misalnya kita sudah menentukan titik-titiknya, kita hubungkan. Nggak usah ibu garis, nanti tidak tambah jelek gambarnya, sesuai dengan yang di sini saja. Nah, kita hubungkan, ternyata di sini kita ini Gx x kuadrat min 4x plus 3 ya tadi. Nah, inilah fungsi atau gambar grafik dari fungsi Gx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Nah, grafik untuk Gx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x tambah 3 seperti gambar yang sudah kita gambar tadi, itu berbentuk sebuah apa nak? Parabola atau U gitu ya, parabola yang sumbu simetrisnya itu sejajar dengan sumbu Y. Sumbu simetris itu apa? Ini sumbu simetrisnya adalah X sama dengan 2 ini merupakan sumbu simetris ya. Nah, ini akan sejajar dengan sumbu Y nya. Nah, ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, maka di sini suatu kurva fungsi kuadrat yang berbentuk ini bisa menghadap ke atas atau bisa menghadap ke bawah gitu ya, dengan sumbu simetris sejajar atau berhimpitan dengan sumbu Y itu disebut dengan parabola. Jadi grafik Gx itu berbentuk parabola dengan garis X sama dengan 2 itu merupakan sumbu simetris dan titik baliknya ada di 2,1. Kenapa bisa 2,1? Nah, ini karena setelah grafik itu turun gitu ya, di sini titik ini adalah titik balik, dia akan naik. Nah, gitu. Jadi semuanya ini merupakan parabola seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Misal kita punya sebuah fungsi hx ya. Hx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. Nah, kita perhatikan di sini fungsinya itu bebas. Nah, terserah soalnya, bisa fx, bisa gx, bisa hx atau bahkan bisa ax gitu ya. Tergantung nanti soalnya jenisnya seperti apa. Nah, di sini kita ketemu dengan soal yang jenisnya hx, berarti fungsi h terhadap variabel x. Coba kita lihat penyelesaiannya. Jadi penyelesaian dari fungsi hx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. Nah, ini kita bisa merubah ya. Kita misalkan hx itu menjadi sebuah y gitu kan. Itu bisa, kita misalkan itu bisa. Nah, jadi di sini y sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3 gitu. Yang pertama kita menentukan titik potong sumbu
sumbu Y dan sumbu X-nya. Nah, ini cara menggambar parabola ya nak ya. Kita akan menentukan titik potong dari sumbu Y dan sumbu X terlebih dahulu. Yang pertama kita mencari koordinat titik potong di sumbu Y, berarti X-nya adalah 0, maka X0 ini kita substitusikan kepada HX-nya ini, berarti H0 sama dengan negatif 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 ditambah 3, berarti H0-nya adalah 3 atau titiknya adalah 0,3. Kemudian yang kedua, kita mencari titik potong atau koordinat titik potong di sumbu X. Berarti di sini Y sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Ini kita kalikan semuanya dengan negatif 1. Berarti tetap 0. Di sini jadi positif. Ini jadi positif juga. Di sini menjadi negatif karena 3 dikalikan negatif 1 menjadi negatif 3. Nah, setelah sampai sini kita bisa memfaktorkan gitu ya. Kita faktorkan ketemu 0 sama dengan X ditambah 3 dikalikan dengan X dikurangi 2. Sehingga kita ketemu X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 2. Berarti yang memotong sumbu X itu ada 2 titik. Yang pertama adalah negatif 3,0 dan yang kedua 2,0. Nah, ini disimpan dulu. Kemudian yang kedua kita menentukan titik puncaknya. Nah, titik puncak ya nak ya. Dengan apa kita mencarinya? Rumus titik puncak itu adalah B negatif B dibagi 2A, D dibagi min 4A. Kita cari satu persatu. Tadi HX kita itu kan sama dengan Y ya. Tadi sudah kita misalkan, berarti Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3, berarti A koefisien dari X kuadratnya adalah negatif 1, kemudian B koefisien dari X-nya adalah negatif 2, C konstantanya adalah 3. Kita cari dulu D-nya, D itu B kuadrat dikurangi 4AC, berarti B kuadrat negatif 2 kuadrat dikurangi 4 dikalikan dengan A-nya negatif 1, C-nya adalah 3, berarti 4 ditambah dengan 12, 16. Nah, D-nya 16, maka kita bisa mencari, kita cari ya, min B per 2A, berarti minus B-nya adalah min 2 per 2, A-nya min 1, berarti min kali min menjadi 2 per di sini min 2, min 1. Kemudian untuk yang Y, D per min 4A, berarti D-nya berapa tadi? 16 per min 4 kali A-nya min 1, berarti 16 per 4 adalah 4. Nah, inilah titik puncaknya, berarti titik puncaknya min 1,4. Nah, setelah kita sudah mencari titik potong di sumbu X, titik potong di sumbu Y, dan kita sudah mencari titik puncak. Berarti yang ketiga kita akan mencari domain dan range-nya. Domain ini untuk membantu, titik bantunya ya nak ya, biar nanti grafiknya juga menjadi bagus. Nah, titik puncak kita letakkan di tengah sini. Ini seperti kita menggambar di semester 1 kemarin, menggambar parabola ya. Titik puncaknya kita letakkan di tengah, kemudian kita mencari domain. Ini juga sembarang, bebas. Di sini Ibu mengambil negatif 3, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4, 0, 1, 2. Nah, dulu di semester 1 Ibu sudah menjelaskan bahwa kalau kita mau menggambar sebuah parabola, ya minimal kita butuh titik bantu itu antara 5-7 gitu ya, biar nanti gambarnya juga akan bagus. Nah, di sini kita sudah misalkan, kemudian kita cari range-nya. Kalau misalnya X-nya adalah negatif 4, kita substitusikan di sini di HX-nya, berarti min 4 kuadrat dikurangi 2 kalikan min 4 tambah 3. Oh, berarti ini dikuadratkan dulu, 16 min 16 ditambah 8 ditambah 3, berarti ketemu negatif 5.
Nah, di sini negatif 5 dan seterusnya kita cari yang X sama dengan min 3 juga dicari, semuanya dicari. Ketika sudah ketemu semuanya gitu ya, baru kita gambarkan ke dalam bidang kartesius. Nah, ini gambarnya, Ibu kecilkan. Nah, gambarnya tadi titik puncaknya ada di sini. Nah, titik puncaknya adalah negatif 1,4. Kemudian titik potong di sumbu Y ada di 0,3. Kemudian titik potong di sumbu X-nya ada 2, yaitu 1,0, maaf 1,0. Di sini min 3,0. Baru titik bantunya yang tadi negatif 2,3, kemudian negatif 4, negatif 5, 2, negatif 5. Setelah itu baru kita hubungkan titik-titiknya. Nah, jadilah sebuah parabola yang simetris, yang bagus gitu ya. Nah, begitu cara menggambar sebuah persamaan dari fungsi kuadrat. Nah, untuk materi di subbab kedua seperti itu sudah selesai. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.